Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang nonton video ini. Salam kenal, aku Meika. Di sini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku ikut seleksi CPNS. Jadi aku udah 2 kali ikut seleksi CPNS, yaitu tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, selama aku mendaftar CPNS, di 2 kali pengalamanku itu aku mendaftar di instansi dan juga formasi yang berbeda. Tahun 2018 aku daftar di instansi pusat tapi penempatannya di daerah. Dan yang kedua, di tahun 2019 aku daftar di instansi pusat tapi penempatannya belum tahu di mana, dan kemungkinan besar penempatannya di pusat. Jadi 2 kali pengalamanku itu memberikan pelajaran buat aku, memberikan perbandingan antara 2018 dan juga 2019. Mulai dari instansi yang aku lamar, kemudian formasi yang dibutuhkan, kemudian persyaratan administrasi, kemudian kalau lebih jauh lagi itu tentang lokasi tes SKD. Meskipun aku melamar di instansi dan formasi yang berbeda di 2 tahun itu, tapi ada hal yang sama nih. Jadi website pendaftarannya itu masih sama, yaitu di SSCN BKN. Bahkan tahun ini 2021 kayaknya masih sama juga ya di SSCN BKN. Kemudian yang membedakan, meskipun sama-sama di websitenya SSCN BKN, tapi ada nih hal yang beda. 2018 itu masih bisa lihat jumlah pelamarnya berapa, jadi masih bisa memperkirakan peluang lolosnya berapa persen gitu. Kalau misal pendaftarnya banyak, jadi nggak jadi daftar situ nih, daftar yang lain. Tapi 2019 itu nggak bisa lihat jumlah pelamar, jadi aku inget banget itu ada beberapa formasi yang pendaftarnya 0. Nah, tahun 2021 ini kayaknya juga masih sama ya, sama 2019, nggak bisa lihat pendaftarnya berapa orang. Tapi meskipun nggak tahu jumlah pelamarnya berapa, teman-teman harus optimis dan yakin kalau memang akan dimudahkan dalam proses seleksi CPNS, karena siapa tahu formasi yang teman-teman lamar itu memang yang daftar cuman kamu aja gitu. Jadi harus tetap semangat dalam mempersiapkan seleksi CPNS. Nah, aku punya beberapa tips dari pengalaman pribadi aku ikut seleksi CPNS. Yang pertama adalah niat. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin lolos seleksi CPNS, niatnya mohon diluruskan dulu, karena aku sendiri di 2 kali seleksi CPNS itu punya 2 niat yang mungkin berbeda gitu. Jadi yang pertama niatnya kurang lurus, jadi belum diloloskan, dan yang kedua niatnya udah niatnya udah lurus, jadi alhamdulillah diberi kesempatan. Untuk teman-teman yang udah niat atau udah punya pengalaman nggak lolos nih di seleksi sebelumnya, tentu aja udah punya trik-trik tersendiri ya, apa aja yang harus dipersiapkan. Misalnya udah nih mulai nyiapin soal-soal, materi, atau nyari temen yang bisa diajak sharing, diajak diskusi, jadi nanti dalam mempersiapkan berkas ataupun belajar berikutnya, belajar materi-materi itu bisa lebih lancar atau lebih terstruktur. Yang kedua adalah cek dengan benar rangkaian seleksi CPNS. Di sini maksudnya jadwalnya ya. Mulai dari pengumuman seleksi, kemudian juga ada pengumpulan berkas administrasi, kemudian ada pengumuman lolos administrasi dan hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga adalah melihat timeline terdekat dan juga membuat rincian dari timeline terdekat itu apa. Misalkan timeline terdekat itu adalah pendaftaran berkas administrasi. Jadi misalkan tanggal 30 Juni sampai tanggal 21 Juli. Teman-teman ada waktu 3 minggu untuk mempersiapkan administrasi. Bisa dibagi jadi minggu pertama itu mengumpulkan formasi dari instansi yang teman-teman mau lamar. Terus minggu kedua mempersiapkan berkas administrasinya apa aja, persyaratannya apa aja.
Kemudian minggu ketiga adalah proses upload, karena proses upload ini nggak bisa dikesampingkan karena harus dilihat formatnya seperti apa, terus juga nggak boleh mepet-mepet, kemudian juga harus dicek lagi satu persatu, misal ada yang harus diketik, ada yang harus ditulis tangan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman udah membuat timeline yang lebih rinci, lebih detail, teman-teman bisa merealisasikan atau melaksanakan jadwal yang udah teman-teman bikin. Misalkan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya info lowongan. Kalau memang saat teman-teman bikin jadwal itu udah mulai ada info-info lowongan yang di-share. Kemudian setelah teman-teman mengumpulkan file-file formasi yang teman-teman mau lamar, teman-teman bisa memfilter itu di satu file yang isinya formasi apa yang mau dilamar, kemudian jumlah pelamar, kemudian mungkin ada berapa persentase kelolosan gitu, peluang lolosnya berapa persen gitu, dan juga dilihat berkas-berkas yang akan dibutuhkan itu sulit atau enggak buat teman-teman penuhi. Misalkan ada formasi yang membutuhkan tes TOEFL, padahal tes TOEFL itu ada biayanya tersendiri, terus juga ada proses antrian di lembaganya, kemudian juga butuh biaya dan ada skor yang harus dipenuhi. Padahal waktu pengumpulan berkas administrasi itu singkat banget waktunya, sekitar 2-3 minggu aja. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu. Terus juga ada yang membutuhkan surat kesehatan atau surat rekomendasi dan lain sebagainya, itu teman-teman harus pertimbangkan. Kalau udah jelas, udah mantep mau milih formasi apa, teman-teman juga jangan lupa untuk sharing ke teman yang lain, minta pendapat, dan juga minta pendapat ke orang terdekat, terutama orang tua, karena nantinya yang akan memberikan restu, yang akan berikan doa adalah orang tua, dan juga yang akan berikan dukungan atau support adalah teman-teman di sekitar kita. Oke, itu dia sedikit tips dari aku untuk mempersiapkan proses seleksi CPNS, khususnya di tahap awal. Semoga teman-teman lancar untuk proses-proses berikutnya, dan semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.